Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kami dari kelompok 7 kelas B akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu sampel GC dan SFC, dengan dosen pengampu kami, yaitu Profesor Rinaldi Idros. Adapun nama kelompok kami yaitu ada Anissa Ulfaras, Siti Khalila Lutfana, Ainaya Zahra Utsma, dan Syarifah Firsaharera. Hal yang akan kami bahas yaitu pengertian dari GC dan SFC, prinsip GC dan SFC, sampel GC dan SFC, syarat sampel GC dan SFC. Baiklah, yang pertama ada pengertian dari GC dan SFC yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Syarifah Firsaharera. Kromatografi, menurut Yunke 2015, kromatografi itu merupakan cara pemisahan antara campuran yang didasarkan atas perbedaan dari distribusi dari komponen campuran tersebut, yaitu diantaranya ada fase diam dan fase gerak, di mana fase diamnya sendiri yaitu zat padat atau zat cair, dan fase geraknya zat cair atau zat gas. Ada GC atau kromatografi gas, merupakan jenis dari kromatografi, di mana dia digunakan dalam kimia organik untuk pemisahan dan analisis. GC ini sendiri digunakan untuk menguji kemurnian dari bahan tertentu atau memisahkan berbagai komponen dari campuran. Ada selanjutnya SFC atau Supercritical Fluid Chromatography yang merupakan pengembangan dari teknik kromatografi Coulomb, di mana dalam cara kerjanya menggunakan fase gerak fluid superkritik. Kromatografi SFC ini sendiri merupakan perpaduan dari si GC dan KCKT, di mana dia mengambil berbagai kelebihan pada kedua teknik kromatografi tersebut. Selanjutnya ada prinsip GC dan SFC yang akan dijelaskan oleh Anissa Ulfaras. Kepada Anissa Ulfaras, dipersilakan. Baik, selanjutnya ada prinsip kerja dari kromatografi gas dan kromatografi fluida superkritis. Yang pertama ada kromatografi gas. Pada umumnya, kromatografi gas memiliki prinsip kerja yang didasari dari pemisahan fisik senyawa organik pada suhu tertentu, di mana senyawa tersebut dibawa oleh suatu gas pembawa menuju kolom partisi. Setiap senyawa akan memiliki kecepatan yang berbeda-beda dalam melewati kolom sesuai dengan nilai kepolarannya. Nah, pada slide ini sendiri telah terdapat gambar dari instrumen kromatografi gas, di mana terdapat ilustrasi tabung gas atau material gas yang digunakan pada proses kromatografi. Gas ini merupakan fase gerak dalam kromatografi ini. Tabung gas akan terhubung ke pipa atau selang yang menghubungkannya ke flow controller. Flow controller merupakan sebuah komponen yang digunakan untuk mengatur jumlah keluaran gas karier. Secara umum, ilustrasi flow controller itu seperti keran air yang bisa dibuka atau ditutup. Bentuk aslinya mungkin seperti solenoid valve yang bisa diatur dengan microcontroller. Kemudian gas karier atau fase gerak akan menuju ke kolom. Pada instrumen kromatografi gas tidak terdapat pompa seperti pada HPLC. Sampel injektor atau sering disebut sebagai autosampel akan mengeluarkan sampel sesuai dengan algoritma yang telah diprogram dengan komputer. Kolom oven merupakan fase diam pada kromatografi gas. Pada bagian ini suhu dapat dikendalikan, maksudnya bisa dinaik atau diturunkan suhunya sesuai dengan kebutuhan. Nah, proses naik turun suhu ini pada kolom oven akan membuat material sampel menguap dan terbawa oleh fase gerak atau gas karier. Ketika proses senyawa volatil pada sampel menguap, maka detektor akan menangkapnya sebagai sinyal-sinyal data. Sinyal tersebut kemudian diterjemahkan menjadi data yang mudah dipahami dalam bentuk diagram. Kromatograf
merupakan hasil akhir yang keluar di layar komputer yang menampilkan data hasil analisa sampel. Next. Kemudian ada kromatografi superkritis fluida kromator atau disingkat SFC. Prinsipnya mirip dengan kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC, namun SFC biasanya menggunakan karbon dioksida sebagai fase geraknya. Oleh karena itu, seluruh jalur aliran kromatografi harus diberi tekanan, karena fase superkritis mewakili keadaan di mana sifat cair dan gas bertemu. Kromatografi fluida superkritis kadang-kadang disebut sebagai kromatografi konvergensi, di mana kromatografi ini sendiri memiliki beberapa komponen dan prinsip kerjanya merupakan gabungan dari HPLC dan kromatografi gas dalam hal pompa dan open column. Nah, pada slide sendiri telah terdapat instrumentasi dari kromatografi SFC, di mana fase gerak akan dipompa melalui kolom yang terdapat dalam obor menuju ke detektor. Cuplikan berupa campuran disuntikan ke dalam aliran fase gerak dan dibawa ke kolom untuk dipisahkan menjadi komponen-komponennya. Setiap komponen yang meninggalkan kolom terdeteksi oleh detektor dan direkam sebagai kromatograf. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ainaya Azahra. Baik, terima kasih kepada Anissa Ulfaras. Nah, selanjutnya ada sampel dari GC dan FFC. Nah, sampel atau analit di sini merupakan zat yang akan kita ukur. Nah, yang pertama itu ada sampel SFC. Sampel dari SFC sendiri itu bisa dapat berupa sampel yang non-volatil, solid yang polar atau mudah terabsorpsi, serta memiliki berat molekul yang lebih tinggi daripada yang dianalisa oleh GC. Contohnya itu ada vitamin A dan senyawa di terpena. Nah, selanjutnya ada sampel dari GC. Sampel dari GC ini itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada fase gerak atau carrier gas, dan yang kedua itu ada fase diam atau kolom. Nah, yang pertama, fase gerak atau carrier gas itu merupakan gas yang ditempatkan dalam tabung silinder yang bertekanan tinggi yang dialirkan dengan kran regulator dan pengukur tekanan. Contohnya itu ada helium, argon, nitrogen, karbon dioksida, dan hidrogen. Nah, yang kedua itu ada fase diam atau kolom. Kolom di sini merupakan tempat terjadinya pemisahan, yang dimana pemisahannya itu terjadi karena adanya perbedaan kepolaran. Nah, kolom terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada kolom nonpolar. Contohnya itu seperti amino, alkohol, dan fenol. Kemudian ada kolom semipolar. Contohnya itu ether, keton, dan aldehid. Dan yang terakhir ada kolom polar dengan contohnya itu hidrokarbon dan sulfida. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Siti Khalila Lutfi. Baik, terima kasih kepada Ainaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang syarat sampel GC dan SFC. Next. Sampel untuk GC dan SFC ini tidak semua sampel bisa menggunakan kromatografi gas dan ataupun kromatografi fluida superkritis. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh sampel tersebut. Untuk kromatografi gas, syarat sampelnya adalah sampel memiliki sifat mudah menguap, sampel bersifat polar dan nonpolar, sampel mampu bertahan pada temperatur tinggi, ukuran sampel 1-5 mikroliter, dan berat molekul sampel kurang dari 500. Sedangkan untuk syarat sampel kromatografi fluida superkritis, sampel memiliki sifat volatil atau non-volatil, sampel memiliki sifat termolabil, sampel memiliki berat molekul rendah hingga tinggi, sampel bersifat polar dan non-polar, sampel dapat digunakan pada suhu yang rendah. Jadi SFC ini dia lebih penting. Kenapa? Karena dia memungkinkan untuk bisa melakukan pemisahan dan penentuan suatu sampel yang tidak mudah diatasi oleh kromatografi gas. Contohnya itu, kromatografi gas dia tidak bisa menerapkan untuk melakukan pemisahan pada sampel yang bersifat non-volatil. Sedangkan SFC ini dia bisa
melakukan pemisahan pada sampel yang memiliki sifat volatil maupun non-volatil. Next. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan kromatografi gas dan kromatografi fluida superkritis berdasarkan penggunaan sampelnya itu, kromatografi gas dia tidak dapat menganalisis senyawa dengan sifat termal tidak stabil atau tidak volatil, sedangkan kromatografi fluida superkritis dia bisa menganalisis senyawa dengan sifat volatil maupun non-volatil, dan sifatnya juga dia termolabil. Selanjutnya SFC ini dia menganalisis solut dengan berat molekul yang lebih tinggi daripada kromatografi gas. Kromatografi gas ini dia memiliki syarat berat molekul yaitu kurang dari 500, sedangkan SFC dia tidak ada syarat tertentunya, dia bisa yang rendah hingga ke paling tinggi berat molekulnya. Terus yang ketiga, kromatografi fluida superkritis menggunakan suhu yang jauh lebih rendah dalam menganalisis sampel dibandingkan kromatografi gas, karena kromatografi gas itu dia syarat sampelnya harus tahan pada temperatur tinggi. Next. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Siti Khalila. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi kami pada hari ini yaitu kromatografi gas adalah teknik untuk memisahkan senyawa volatil atau atsiri dalam fase gas melalui fase diam. Kromatografi fluida superkritis merupakan pengembangan dari teknik kromatografi kolom, di mana dalam cara kerjanya menggunakan fase gerak fluida superkritis. Sampel SFC dapat berupa sampel yang non-volatil, solut yang polar atau mudah terabsorpsi, serta memiliki berat molekul yang lebih tinggi daripada yang dianalisis oleh GC, contohnya vitamin A. Sampel kromatografi gas terbagi menjadi dua, yaitu fase gerak, contohnya helium, argon, dan fase diamnya, yang terbagi menjadi kolom non-polar, semipolar, dan polar. Terima kasih. Sekian presentasi yang kami sampaikan. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.